Masih bersama sejumlah narasumber pemirsa dan juga masih membahas mengenai hasil survei dari Fixpol mengenai rencana amandemen undang-undang dan juga hasil demokrasi, kualitas demokrasi pada masa pemerintahan Joko Widodo pada saat ini. Mas Anas, yang saya tanyakan tadi sebelum jeda pariwara bahwa tadi dikatakan bahwa di hasil survei mengenai hasil kualitas demokrasi masih banyak yang merasa tidak puas, tapi masih juga ada yang merasa masih ada yang merasa puas begitu ya. Tapi di hasil preferensi politik masyarakat, Joko Widodo masih menempati di urutan kedua di bawah Prabowo Subianto. Saat ada pertanyaan pemilihan presiden dilakukan hari ini, siapa presiden akan dipilih melalui pertanyaan terbuka, nama Presiden Joko Widodo masih muncul begitu. Seperti kontradiktif dengan apa yang Anda sebutkan di awal penjelasannya, Mas Anas. Baik, sebenarnya kami juga menanyakan ada pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu kita bertanya kepada masyarakat, kalau dilakukan pemilihan presiden hari ini, siapa yang Anda pilih? Jadi masyarakat itu langsung menyebut nama Prabowo dan Jokowi. Jokowi hanya 10%. Saya pikir ini sangat linear dengan jawaban masyarakat di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Di mana ketika kita bertanya kepada masyarakat, apakah Anda setuju Jokowi 3 periode? Yang setuju itu hanya 13,1%. Itu sangat linear, angka 13 dengan 10% tadi. Yang kedua, kami juga menanyakan kepada masyarakat, bagaimana pendapat masyarakat, apakah setuju dengan kelompok masyarakat yang mendeklarasikan diri Jokowi Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Sekitar 14,4% masyarakat itu tidak setuju. Itu artinya bahwa sangat linear dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sehingga menurut saya kesimpulannya bahwa isu Jokowi 3 periode maupun Jokowi berpasangan dengan Prabowo itu masyarakat tidak setuju. Sehingga ini menjadi catatan bagi teman-teman di parlemen agar mempertimbangkan wacana undang-undang ini tidak melebar ke arah pemanjangan masa jabatan maupun presiden dijabat sampai lebih daripada 3 periode. Saya kira begitu, Mas Alfat. Iya, Mas Zainal, kalau sejauh ini kalau Anda melihat tingkat kepuasan masyarakat kita saat ini dengan demokrasi, ada yang mengatakan bahwa saat ini sudah ada pelemahan demokrasi ditunjukkan oleh kepemimpinan Joko Widodo saat ini. Mas Uceng. Iya, pada faktanya harus kita akui ya, berbagai sumber mengatakan bahwa tingkat demokrasi kita atau indeks demokrasi kita mengalami penurunan. Kita bisa lihat dari beragam indeks ya, termasuk indeks persepsi korupsi yang sebagian isinya itu sebenarnya mengukur dalam tingkatan demokrasi, kepemiluan dan lain-lain sebagainya. Pada saat yang sama berbagai data lain juga memperlihatkan itu. Saya ingin mengatakan begini sebenarnya, biasanya dalam kondisi COVID, kondisi keadaan bahaya, kondisi darurat, itu memang selalu senantiasa seringkali membutuhkan tindakan cepat dari pemerintahan, membutuhkan tindakan yang lebih tegas dari pemerintahan. Sayangnya seringkali itu tidak dibarengi dengan upaya untuk memperbaiki atau menguatkan prinsip hukumnya atau menguatkan prinsip hak asasinya, sehingga terkesan seringkali apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak terkawal secara aturan hukum dan hak asasinya. Sehingga seringkali yang terjadi itu adalah upaya yang kelihatan memberangus ya, atau memberangus perbedaan pendapat atau memberangus yang namanya kebebasan berpendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat yang sama memang keadaan ini kan menimbulkan begitu banyak persoalan di tingkat penyusunan kebijakan, persoalan di tingkat bagaimana pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan disitulah menurut saya pada saat yang sama negara mengalami gagap dalam upaya untuk memperlihatkan atau mengadopsi itu atau mengabsorpsi itu. Di tingkat pembuatan peraturan perundang-undangan misalnya, pembuatan berbagai aturan itu kelihatannya acak adut gitu. Jadi sekedar formalitas saja, tidak ada lagi yang namanya substansi mendengarkan publik dengan baik. Sehingga kita tahu bahwa berbagai undang-undang, mencontoh misalnya undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan berbagai undang-undang lainnya, itu dibuat dengan ketiadaan aspirasi yang memadai. Dan itu menurut saya memperburuk citra demokrasi itu sendiri, karena pada hakikatnya dalam negara hukum demokrasi, masyarakat menjadi penentu besar dalam proses pembuatan kebijakan.
Yang kedua, yang ketiga, selain penyusunan kebijakan itu ada peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat untuk diberikan jaminan kesehatan, jaminan rasa aman, jaminan pekerjaan, jaminan akses terhadap kehidupan yang layak, jaminan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dan di titik itu kelihatannya ya, walaupun negara kelihatan berupaya dengan membuat berbagai bantuan sosial dan lain-lain sebagainya, itu terkesan tidak cukup di mata publik. Apalagi memang beberapa bantuan sosial itu di ujungnya menjadi praktik korupsi yang dilakukan oleh partai yang dianggap sebagai pendukung kekuasaan. Baik. Nah, di titik itulah menurut saya menjadi faktor-faktor yang menyumbang begitu banyak kekecewaan publik terhadap kegagalan memenuhi keinginan publik, kegagalan untuk membangun sikap demokratis, dan itu sangat mungkin berimplikasi juga dengan penolakan terhadap gaya kepemimpinan Jokowi sendiri. Kekecewaan terhadap jaminan rasa aman yang tadi disampaikan oleh Mas Uceng juga sepertinya tergambar dalam hasil survei juga yang dirilis pada hari ini. Mas Anas, untuk hasil survei, pertanyaan mengenai apakah responden berani, biasa saja, takut atau sangat takut melakukan kritik terhadap pemerintah, hasilnya 21,2% menjawab takut dan sangat takut. Penjelasannya. Ya, baik. Kami memang menanyakan terkait mempotret bagaimana iklim demokrasi dalam hal kebebasan berpendapat. Jadi mayoritas responden itu menjawab bahwa orang merasa tidak bebas menyampaikan pendapat. Ini mungkin terkait fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak misalnya netizen atau tokoh-tokoh publik di Republik ini menyampaikan suaranya baik di Twitter maupun di Instagram atau di media sosial lainnya, kemudian dia terkena undang-undang UT sehingga dia dipidana dan segala macam. Kita juga saksikan bahwa ada program talk show yang dimana banyak tokoh-tokoh menyampaikan pendapat, kemudian tiba-tiba hari ini tidak lagi diselenggarakan. Ya, ini yang menjadi potret masyarakat sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa iklim demokrasi dalam hal kebebasan berpendapat itu sangat buruk hari ini di masa pemerintahan Pak Jokowi Dodo. Baik. Gitu, Mas Alfat. Baik, terima kasih Mas Anas sudah memberikan gambaran kepada kami mengenai apa yang ada di benak masyarakat mengenai isu-isu yang berkembang pada saat ini. Terima kasih juga Mas Zainal Arifin Muchtar sudah memberikan pandangannya dari sisi hukum tata negara. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum.